Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita di pertemuan pertama di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimana dalam mata kuliah ini kita akan membahas tentang kekuasaan peradilan tata usaha negara dan acara PT UN di Indonesia. Yang dimana peradilan tata usaha negara ini diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara, antara pejabat tata usaha negara dan masyarakat. Undang-Undang PT UN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa tata usaha negara, yaitu upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Baiklah mahasiswaku semuanya, ini merupakan deskripsi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini, teman-teman harus lulus terlebih dahulu mata kuliah Hukum Tata Negara. Oke. Karena pengantar dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini terutama adalah Hukum Tata Negara. Kenapa Hukum Tata Negara? Karena lingkup kajiannya merupakan seputar lingkungan kekuasaan peradilan di Indonesia ya. Kita ketahui kekuasaan peradilan di Indonesia itu ada 4 ya, sesuai dengan tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya pikir teman-teman semua pasti sudah tahu ya. Karena di mata kuliah sebelumnya, pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, pasti teman-teman sudah mempelajari. Oke. Jika belum lulus mata kuliah pengantarnya seperti Hukum Tata Negara, ya teman-teman bisa mengulang di semester berikutnya. Oke. Di session pertama ini, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan pertama. Kontrak perkuliahan di sini agar terrealisasinya perkuliahan kita sebagaimana yang kita rencanakan ya, dan mahasiswa juga mampu atau diharapkan bisa mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan program studi ya. Teman-teman nanti bisa download RPS-nya di e-learning, kemudian lihat rencana pembelajarannya di sana, terutama capaian-capaiannya harus dipenuhi sudah ada tertulis di rencana pembelajaran. Oke. Nanti bisa dilihat di sana terlebih dahulu. Kemudian mata kuliah ya. Capaian mata kuliah untuk sesi pertama ini, teman-teman harus memahami terutama mengenai istilah, pengertian kekuasaan peradilan tata usaha negara, dan bagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara itu di Indonesia. Oke. Ini di samping kita kebetulan ada dosen senior kita ya. Mungkin teman-teman sudah mengenali, beliau adalah Dr. Andus Sukas. Ya. Bapak ini, kalau belum kenal nanti silahkan kenalan dengan Bapak ini. Kita lanjut tadi terkait dengan pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara. Teman-teman bisa lihat slide nanti. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum acara peradilan tata usaha negara itu apa, yaitu adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara tata usaha negara melalui pengadilan, yang dimana sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan. Hukum acara peradilan tata usaha negara juga sering disebut sebagai hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum acara tata usaha negara sebagai hukum material. Nanti ini teman-teman bisa cari referensi yang lain di buku atau di internet, apa makna dari hukum material itu ya, karena saya tidak perlu menjelaskan lagi, karena di mata kuliah sebelumnya hukum pengantar ilmu hukum pasti teman-teman sudah mengetahui ya, apa itu hukum material. Kita lanjut pada penggolongan hukum formal yang dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu diatur bersama dengan hukum materialnya. Ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur bersama dengan hukum materialnya atau disusun dengan susunan. Kompetensi badan atau peradilan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lain. Itu terdapat hukum acara peradilan tata usaha negara sebagai pelaksana pasal Undang-Undang
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Itu diatur bersama hukum materialnya. Ini adalah dasar-dasar hukum yang teman-teman bisa lihat. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang terbaru adalah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini ya, teman-teman bisa lihat Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi hukum acaranya itu bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ya. Ada pengertian dari Peradilan Tata Usaha Negara dan ada pengertian dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Teman-teman harus bisa membedakan mana itu peradilan, mana itu pengadilan. Maknanya bagaimana? Peradilan itu adalah lingkup umumnya ya, lingkup umumnya. Sedangkan pengadilan itu adalah khususnya, khusus Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian tujuan didirikannya Peradilan Tata Usaha Negara itu untuk apa? Tentu tujuannya itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat. Kita pasti berpikir nggak mungkin adanya suatu badan atau adanya suatu peradilan tanpa adanya tujuan untuk didirikan. Nah, di sini dijelaskan tujuan didirikannya Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat yang bersumber dari hak individu dan berikan perlindungan terhadap hak masyarakat didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat. Jadi ada menurut Syahran Basyah dalam bukunya itu, tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum atau kepastian hukum baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara, dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Ya, kenapa? Pertanyaan saya adalah yang mesti saudara-saudari semua analisis adalah kenapa Pengadilan Tata Usaha Negara ini bisa dikatakan sebagai pengadilan administrasi ya. Nanti tolong diskusikan ya. Sebelumnya kita mesti tinjau terlebih dahulu terkait dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Oke. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah itu bisa badan atau pejabat tata usaha negara dengan rakyat orang perorangan atau badan hukum perdata selain upaya administratif yang tersedia. Ini terkait siapa itu badan atau pejabat tun, siapa itu rakyat atau badan hukum. Di sesi berikutnya pasti akan kita jelaskan lebih detail ya. Ini kita harus paham fungsi sebagai dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, jika ada pertanyaan nanti seperti itu dipending dulu karena di sesi berikutnya akan dibahas terkait yang menjadi badan atau pejabat tun itu apa aja, kemudian badan hukum yang termasuk dalam konflik sengketa tun ini apa aja. Oke. Kita tinjau terlebih dahulu jenis-jenis tindakan pemerintah itu seperti apa ya. Jenis tindakan pemerintah itu bisa melakukan perbuatan material, bisa mengeluarkan peraturan, bisa mengeluarkan keputusan. Itu contohnya sudah ada ya. Kalau perbuatan material seperti membuat selokan, memotong pohon di jalan itu kan termasuk perbuatan material. Kalau mengeluarkan peraturannya bisa regeling ya. Teman-teman lah yang paham bahasa Inggris ya dari saya. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, bisa itu perda, bisa KTP, iklan dan lain-lain ya. Kemudian mengeluarkan keputusan base checking. Itu mengangkat si A jadi pegawai, si B dipecat. Oke. Kemudian kita tinjau kepada ranahnya kompetensi PT UN. Kompetensi PT UN ini ada dua ya. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut itu merupakan kewenangan untuk memeriksa, mengadili perkara yang berdasarkan pembagian wewenang atas tugas atau atribusi kekuasaan. Sedangkan kompetensi relatif itu adalah kewenangan memeriksa, mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum. Kemudian kita melihat adanya kekuasaan absolut ya.
Apa yang dimaksud dengan kekuasaan absolut dari pengadilan di lingkungan PT UN? Ini seperti yang tertera dalam pasal 47 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sebenarnya yang dimaksud dengan tata usaha negara itu apa ya? Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tata usaha negara itu adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kemudian badan atau pejabat tun adalah badan atau pejabat tun yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apa yang dimaksud dengan sengketa tun? Sengketa tun itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarnya keputusan tun. Oke. Alur penyelesaian sengketa tun itu bisa berupa upaya administratif, upaya peradilan, keberatan, bisa banding. Di sini ada objek PT UN juga, alasan-alasan digunakan dalam gugatan, kompetensi relatif PT UN, kompetensi relatif PT UN ini apa aja. Pelaku kekuasaan kehakiman itu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Yang sangat penting saya tekankan sama teman-teman adalah kenapa peranan PT UN semakin penting di era reformasi ini ya. Ini adalah terutama untuk kehidupan bernegara semakin demokratis ya, kita ketahui. Bahwa dalam Undang-Undang 1945 juga semakin tegas bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum, kontrol publik semakin kuat, tuntunan semakin kuat terhadap adanya clean government and good governance. Ini teman-teman bisa lihat adanya kecenderungan meningkatnya gugatan dari masyarakat terhadap putusan pemerintah. Itu. Intinya dasar dari peradilan tata usaha negara ini adalah penyelesaian sengketa di petun pada mulanya berawal dari adanya tindakan pemerintah atau pejabat tun. Tanpa ada tindakan atau pemerintah, maka tidak akan pernah ada sengketa tun. Tindakan pemerintah apakah yang menjadi pangkal sengketa tun? Mari kita diskusikan bersama ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email ke saya. Maka bisa saya jawab dan kita diskusikan bersama-sama. Inilah materi yang singkat padat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan kedua di Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan saya sendiri, Zudi Arman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.